few inches later. Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin salah satu pandemi yang terjadi sebelum pandemi corona ini. Kita kan sampai detik ini, sampai hari ini lagi dilanda dengan pandemi corona ya. Jadi dulu itu ada salah satu pandemi juga yang emang nggak hari ini aja gitu. Kayaknya pun pada saat itu emang kayak sekarang ini dan bahkan lebih parah banget. Pandemi tersebut benar-benar lebih parah dari pandemi yang kita sekarang. Jadi sekitar satu abad yang lalu, sekitar satu abad masa lampau lah, ada yang dinamain dengan pandemi flu Spanyol. Nah, pandemi flu Spanyol ini terjadi pada tahun 1918. Penyakit ini tuh kayak virus corona, jadi dia juga menyebar secara menyeluruh tanpa terkecuali ke seluruh belahan dunia, termasuk ke Indonesia. Flu Spanyol ini dikenal dengan nama influenza 1918 dan disebabkan oleh virus H1N1 dari asal gennya itu unggas. Ini benar-benar menyebar dari satu negara ke negara lainnya dengan hanya kurun waktu 1 tahun, dari tahun 1918 sampai 1919. Amerika menjadi salah satu negara yang melaporkan bahwa masyarakatnya terkena flu Spanyol ini. Nah, si flu Spanyol ini menyerang Amerika dan masyarakatnya sebanyak 675.000, ya ini paling banyak di antara belahan negara lainnya. Diketahui penyakit ini muncul untuk pertama kali di Angkatan Militer Amerika Serikat. Jadi pada saat itu ketika musim semi di Angkatan Militer Amerika Serikat diketahui bahwa ada salah satu anggotanya yang terjangkit. Jadi bukan di Spanyol ya. Jadi itu tuh pertama terjangkitnya tuh di Amerika Serikat. Pada tahun 1918 juga ketika musim panas, tiba-tiba si virus itu sudah menyebar aja. Kayak cepat banget merebaknya ke daerah Prancis, Jerman, Austria. Itu benar-benar merebak gitu. Dan negara mereka pun melaporkan bahwa anak-anak sekolah, anak-anak yang bersekolah itu tiba-tiba sakit aja, terserang sama si influenza tersebut. Nah, jadi awal penyebarannya tuh kayak gitu. Flu Spanyol ini juga mulai masuk Inggris pada bulan Juli tahun 1918. Saat flu Spanyol itu menyerang juga, pemerintah itu tanggapan pertamanya, pemerintah di sana itu yang pertama mereka melakukan adalah dengan cara pembatasan sosial juga kayak sekarang yang kita lakukan, kayak mengurangi berjabat tangan, terus kalau misalkan kita berkerumun juga kita nggak boleh, terus kalau misalkan kemana-mana dan lagi bekerja juga kita menggunakan masker kayak gitu. Dan itu sudah dilakukan pada zaman dulu gitu, pada 1 abad yang lalu ketika flu Spanyol itu menjangkiti dunia, itu sudah dilakukan. Lalu sekolah sama kumpulan massa juga kayak ditutup gitu, kayak misalkan ya udah ditutup aja. Ketika itu tuh benar-benar ditutup karena mereka benar-benar menghilangi perkumpulan massa. Ya benar-benar kayak PSBB sekarang lah gitu kan ya. Pandemi kita juga sekarang kan kayak gitu, kayak menutup sekolah, masjid, terus kayak yang rame-rame tuh dibubarkan kayak gitu. Dan dulu pun kayak gitu, sama aja. Dan setelah diberlakukan seperti itu, bahkan pemerintah juga memberlakukan kalau misalkan ada yang membuang ludah di jalanan, itu termasuk perbuatan ilegal atau kejahatan. Akhirnya setelah diberlakukan sampai beberapa saat atau beberapa bulan, mungkin beberapa waktu gitu, dengan pemberlakuan seperti itu, pemberlakuan PSBB kalau kata kita sekarang, akhirnya si virusnya itu mulai mereda. Si pemerintahnya juga memberlakukan itu agar virusnya cepat menurun dan cepat hilang gitu, dan pada saat itu tuh benar-benar nurun lalu hilang. Banyak yang ditimbulkan dari flu Spanyol ini tuh, jadi pertama itu kayak batuk, pilek, gimana sih kayak influenza kita biasa, tapi lama-lama tuh kita jadi kehilangan nafsu makan, kayak benar-benar nggak mood gitu loh ngapa-ngapain kalau misalkan terserang virus ini tuh, virus si flu Spanyol ini. Tapi yang lebih parahnya itu dia menyerang alat pernapasan gitu. Jadi kita bakal sesak napas gitu kalau misalkan lama-lama, dan akhirnya menyebabkan kematian.
Dan kematian yang ditimbulkan itu rata-rata usianya 20-40 tahun. Itu rata-rata yang paling banyak ya, kayak mayoritas yang meninggal itu usianya 20-40 tahun. Tapi yang di atas 65 tahun pun terserang juga dan banyak juga yang meninggal gitu. Bahkan hampir 1/3 rakyat di dunia gitu. Kayak populasi di dunia itu 1/3-nya meninggal gitu gara-gara flu Spanyol ini. Yang paling serem itu flu Spanyol ini terjadi 3 gelombang. Jadi nggak cuma satu kali, di 3 gelombang mengalami penurunan, ada lagi sampai ke 3 kali. Dan itu baru hilang gitu. Dan itu hilang dengan sendirinya karena pemberlakuan kayak social distancing, terus juga kayak jalanan ditutup, dilarang meludah, kayak gitu. Pokoknya ternyata di 1 abad yang lalu atau zaman dulu juga, ketika terjadinya flu Spanyol ini, pemerintah-pemerintah di pihak negara belahan dunia manapun memperlakukan ini gitu, memperlakukan lockdown gitu, kayak memperlakukan segalanya gitu, kayak sekarang ini, kayak kita rasain ini. Dan semoga aja, aku berharap sih ya corona nggak kayak gini gitu ya, karena ratusan juta orang yang sakit dan meninggalnya puluhan juta orang, hampir 1/3 isi bumi gitu yang terjangkit virus ini. Dan aku nggak gini ya, kayak takut gitu loh, ngeri kalau misalkan corona kayak gini, kayak gimana gitu. Karena awalnya si flu Spanyol ini pun dianggap sepele gitu, dan lama-lama menyebar sampai terjadi 3 gelombang gitu. 3 gelombang dan mematikan banyak orang banget gitu. Dan juga bisa baca-baca di internet lebih jelasnya, karena kalau misalkan aku omongin semuanya itu nggak akan selesai sampai pagi karena itu panjang banget. Dan semoga aku dan kalian selalu diberi kesehatan ya, dan kita kuat menghadapi pandemi ini. Dan kalian tetap stay safe di rumah. Kalau misalkan kalian nggak walaupun nanti kita new normal akhirnya, alhamdulillahnya gitu, new normal gitu ya, kita harus tetap hati-hati, tetap waspada, karena kita nggak tahu gitu kedepannya kita bakal kayak gimana. Aku nitip pesan, jangan lupa cuci tangan, terus kayak menerapkan social distancing juga, jaga jarak, mengurangi berjabat tangan, terus jangan ke tempat kerame-rame gitu juga deh, jangan dulu deh. Pokoknya kayak gitu aja. Semoga kalian suka sama video aku. Jangan lupa komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe juga subscribe. Goodbye. Ketemu di video selanjutnya. You could do so you could